السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masuk hadis 51. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun." Akan ada nanti sepeninggalku atharah. Apa atharah? Pemimpin yang zalim, pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, pemimpin yang tidak memberikan haknya kepada rakyat, pemimpin yang fajir. Dan ini adalah nubuwah. Orang bilang ramalan Nabi, dan tidak ada yang meleset. Kalau belum kita saksikan, berarti tinggal nunggu waktu. Dan yang sudah banyak sekali. Hampir setiap masa selalu ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disaksikan oleh kaum muslimin. Beberapa bulan setelah Nabi wafat, Abu Bakar menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang nabi-nabi palsu. Ini sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan disaksikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, Umar menyaksikan. Bukan menyaksikan lagi, menunggu-nunggu seseorang yang namanya disebut-sebut oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi belum pernah bertemu dengan orang ini, anak muda ini, dari Yaman, dari Qaran. Maka setiap kali ada utusan tamu dari Yaman, Umar selalu bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Bahkan Umar tahu bahwa si Uwais ini punya seorang ibu yang sudah tua renta, dulu berpenyakit belang, kemudian sembuh, tinggal 1 dirham, sebulatan dirham, dan seterusnya dan seterusnya. Umar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman pun menyaksikan, bahkan mengalami sendiri yang disabdakan oleh Nabi bahwa akan dibunuhkan dirinya sendiri. Utsman wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Ali apalagi. Ali menjadi pelaku sejarah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali tidak ragu-ragu membunuh anak-anak muda yang rajin sekali beribadah. Kenapa Ali tidak ragu-ragu? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di zaman Muawiyah.
di zaman Umar bin Abdul Aziz, di zaman Harun al-Rasyid, terus sampai zaman kita sekarang ini. Ada saja sabda Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin. Saya kira 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, kita belum saksikan sabda Nabi. Sekarang kita saksikan. Apa? Nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun. Akan ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, rambutnya seperti punuk unta dihias-hias. Sepertinya 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu belum ada itu. Nah, sekarang ada. Berjalan betul-betul melenggak-lenggok. Kalau dia berjalan dari dapur ke kamar mandi, nggak seperti itu jalannya. Dibikin-bikin, di panggung itu. Peragaan busana. Mungkin 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu belum ada. Itu disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, termasuk hadis ini. Ini di antara satu hadis, di antara mungkin ratusan sabda Nabi yang menjadi kenyataan. Bahwa akan ada pemimpin-pemimpin yang korup, yang zalim, yang fajir, yang mementingkan dirinya sendiri. Kita lihat, ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Ada di negeri Arab, ada di negeri kita, ada di Asia, ada di mana-mana. Kita saksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kalian yang dimaksud adalah para sahabat. Artinya diingkari oleh para sahabat, bukan diingkari oleh umumnya kaum muslimin. Para sahabat mengingkari. Seandainya para sahabat hidup hari ini, ada berapa ritual, ada berapa sholat, ada berapa sholawat, ada berapa puasa, ada berapa zikir yang diingkari oleh para sahabat. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Seandainya para sahabat hidup hari ini, tentu para sahabat akan mengingkari sholat nisfu Sa'ban, sholat rogo'i, yang sholawat nariyah, kunut subuh, usolli, nawaitu, dan lain-lain. Mungkin ratusan akan diingkari oleh para sahabat, karena para sahabat nggak lihat itu pada diri Nabi SAW, dan para sahabat tidak ada yang melakukan itu. Tapi hari ini dilakukan oleh kaum muslimin dengan bangganya, dengan bahagianya, dengan tenangnya, dengan berharap mendapatkan pahala. Sementara pelacur, penjudi, pemabuk, nggak ada yang melakukan itu semua mengharap pahala, nggak ada. Yang ada, mereka yakin ini dosa. Dengan demikian mereka rendah, mereka tidak membanggakan diri, mereka bersiap mau taubat, mereka bercita-cita untuk taubat. Rata-rata seperti itu yang muslimin. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna. Inilah sahabat cerdas, bertanya sesuatu yang perlu ditanyakan, tidak bertanya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Maka tidak ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifal istiwa? Ya Rasul, bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy itu? Enggak ada. Pertanyaan yang tidak perlu. Ya Rasul, kalau Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti setiap sepertiga malam arsy Allah kosong karena Allah sedang turun di langit dunia? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Ya Rasul, kalau Allah
menggenggam roh orang yang sedang tidur, berarti kita bisa mengambil roh dari genggaman Allah dengan cara membangunkan yang sedang tidur. Nggak ada pertanyaan seperti itu, karena tidak perlu dan tidak baik. Masih ingat pertanyaan yang sampai kepada Nabi ada berapa macam? Pertanyaan yang diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ada berapa macam? Ada 3. 1, pertanyaan buruk. 2, pertanyaan buruk. 3, pertanyaan baik. Apa pertanyaan buruk? Pertama, pertanyaan untuk mengingkari. Dari mana datangnya? Dari orang-orang kafir Quraisy umumnya. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk seperti ini? Anaknya Al-As bin Wa'il waktu itu membawa tulang belulang manusia, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyampaikan dari Allah bahwa kita akan dibangkitkan roh dan jasad persis seperti jasad kita sekarang ini. Dibantah oleh kafir Quraisy, diwakili oleh Al-As bin Wa'il ini dengan pertanyaan tadi, ya, siapa yang akan mengembalikan kembali tulang belulang yang sudah hancur seperti itu? Apa tujuan pertanyaan ini? Untuk mengingkari. Istifham bil inkar. Itu datang dari Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Pertanyaan kedua yang juga buruk datang dari mana? Ahlul Kitab. Ini ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Ketika beliau masih di Mekah, kan belum ada Ahlul Kitab. Di Mekah tidak ada Ahlul Kitab. Di Mekah adanya kafir Quraisy dan bukan pengikut Nabi Isa, tapi pengikut Nabi Ismail. Karena ketika Nabi Ismail wafat, maka dakwah Islam diteruskan oleh anaknya, cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus di Mekah sampai Abu Jahal, Abu Lahab. Oleh karena itu masih tersisa pada diri Abu Jahal, Abu Lahab bismillah, wallahi, masih tersisa. Tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, masih tersisa, tapi sedikit sekali. Dan yang bertauhid benar hanya tinggal beberapa. Salah satunya Waraqah bin Naufal. Pertanyaan buruk kedua datang dari orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, yang tidak ada di Mekah tapi adanya di Madinah. Bagaimana sifat pertanyaan mereka? Apa? Ngetes. Sebetulnya mereka sudah tahu, tapi pura-pura nanya. Benar apa enggak jawabannya? Karena Yahudi, Ahlul Kitab berilmu. Ada tiga suku, kalau mau dibilang suku ya. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Ada 3 marga mungkin ya, Yahudi di Madinah. Tiga-tiganya akhirnya terusir dari Madinah. Terakhir dengan perang Khaybar. Semenjak perang Khaybar ini mereka terusir, mereka terpencar di beberapa negara, tidak punya negara, punya sekarang ini ya, 1940-an baru punya, ngerebut Palestina itu. Sebelumnya terombang-ambing mereka, tidak punya negara. Diawali dari kekalahan mereka menghadapi Rasul dan para sahabat di perang Khaybar.
Apa sifat pertanyaan Yahudi ini? Ngetes. Sebetulnya mereka sudah tahu, tapi pura-pura nanya, bener nggak nih? Maka mereka pernah mengatakan kepada sesama mereka, coba tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Kalau dia jawab begini-begini, ruh itu begini-begini, berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diam saja nggak mau jawab, berarti dia Nabi. Dan betul Nabi diam, tapi tetap saja mereka tidak mau bersyahadat. Mereka mengakui dalam hati, mengingkari dengan lisan. Ya. Kebalikan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, mengakui dengan lisan, mengingkari dalam hati. Yahudi kebalikan. Yahudi yakin bahwa beliau Muhammad SAW betul-betul Nabi, betul-betul Rasul, yakin sekali. Bahkan mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Kenapa tidak mau bersyahadat? Iri, gengsi, dengki. Karena ratusan tahun, ribuan tahun yang namanya Nabi pasti Bani Israel. Pasti Bani Israel. Dari mulai Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Yusa bin Nun, Nabi Harun, semuanya Bani Israel sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini tiba-tiba bukan Bani Israel, tapi Bani Ismail. Mereka kaget, nggak nyangka, dan mereka tidak mau mengakui. Mereka pernah bertanya kepada Nabi SAW dengan Abdullah bin Salam ini, ya, salah satu Yahudi ahli kitab yang akhirnya masuk Islam, dan itu sedikit sekali, mungkin ada 3 atau 4, ya, saya kira nggak sampai 5. Maka Nabi mengatakan, seandainya ada 10 saja ulama Yahudi ahlul kitab yang masuk Islam, maka habis Yahudi, semuanya akan masuk Islam. Berarti nggak sampai 10. Yang sangat terkenal Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, aku akan bertanya 3 hal. Tidak mungkin bisa menjawab pertanyaanku ini kalau bukan Nabi. Apa nggak berilmu nih Abdullah bin Salam? Dan rata-rata Yahudi memang berilmu, tahu. Yang bisa menjawab pertanyaanku baru dia Nabi. Kalau bukan Nabi, nggak mungkin. Ada beberapa riwayat. Satu, kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Itu ada di Taurat dan Injil yang asli. Ya, Nabi tentu diberitahu oleh Allah lewat Jibril. Tidak baca Taurat dan Injil. Nabi kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Hidangan pertama apa yang akan disuguhkan kepada orang yang masuk surga? Begitu masuk surga, disuguhin apa? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tanda besar pertama dari 10 dekatnya hari kiamat. Di riwayat lain, kenapa anak kadang laki kadang perempuan? Ada 2 riwayat dari hal yang pertama ini. Setelah dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan jawaban wahyu dari Allah lewat Jibril, Abdullah bin Salam beriman, bersyahadat. Tapi Abdullah bin Salam berpesan, ya Rasul, jangan beritahukan siapapun kalau aku sudah masuk Islam. Nanti kalau engkau bertemu dengan orang-orang Yahudi, tanyakan kepada mereka tentang diriku. Betul, ketika Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi, Nabi bertanya, Abdullah bin Salam itu siapa? Di mata kalian Abdullah bin Salam itu seperti apa? Dipuji setinggi langit. Ya, huwa khairuna wa ibnu khairina.
Dia adalah manusia terbaik di antara kami. Ayahnya pun manusia terbaik, jujur, amanah, begini, kada, setinggi langit. Setelah itu Nabi mengatakan, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Ya. Langsung mereka mengatakan, aku berlindung pada Allah, kami berlindung pada Allah. Kalau kata kita, naudzubillah min dzalik, gitu, ya. Naudzubillah min dzalik kalau dia masuk Islam. Ya. Setelah Abdullah bin Salam menampakkan diri, baca syahadat, menyatakan sebagai orang Islam, masuk Islam, langsung yang tadinya memuji setinggi langit langsung dirubah. Ya, Abdullah bin Salam adalah syarruna wa ibnu syarrina. Dia adalah manusia terburuk, ayahnya juga manusia terburuk, pendusta, pembohong, khianat, begini, kada. Baru beberapa menit sudah berubah. Itulah Yahudi. Yahudi kalau mau menilai manusia suka-suka dia. Beda dengan Nabi dan para sahabat. Kalau memang mulia, ya dimuliakan. Adakah celaan, cacian, makian Rasul dan para sahabat terhadap Nabi Isa? Tidak ada. Tidak ada. Rasul dan para sahabat memuliakan Nabi Isa, menghormati Nabi Isa, mendoakan Nabi Isa, tetapi tidak meyakini sebagai Tuhan. Jujur, itulah Islam Rasul dan para sahabat. Yahudi tidak. Berubah suka-suka dia. Itulah Yahudi. Sampai hari ini, ya. Maka kalau ada kaum muslimin berdemo, ya, wahai Bani Israel, Yahudi, jangan menzalimi bangsa Israel, jangan sewenang-wenang terhadap bangsa Israel, jangan begini, jangan malu, bodoh, bangsa kera, bangsa babi, Yahudi diminta seperti ini, di demo, besar kepala mereka, ya. Tidak pantas Yahudi itu di demo, tidak pantas. Pantasnya diapain? Ya, enggak lah ya. Dan susah, sabar. Kita belum ditolong oleh Allah, nanti akan ditolong oleh Allah. Sabar. Ketika belum bisa, udah diem, nggak usah ada cacian, makian, demo, teriak sana, teriak sini. Deh, kalau memang belum bisa melawan, jangan dilawan. Seolah mereka lebih suci dari Nabi SAW. Kita Muslim, kita beriman, kita sholat. Yahudi, bangsa kera dan babi, mosok kita kalah, mosok kita ngalah, mosok tanah kita direbut, kita ngalah. Nah, Rasul gimana? Rasul bagaimana? Apa Rasul mengajarkan kepada para sahabat begitu? Wahai para sahabat, kita beriman, Abu Jahal Abu Lahab kafir. Kita sholat, Abu Jahal Abu Lahab boro-boro. Kita beriman kepada Allah, Abu Jahal Abu Lahab tidak beriman. Mosok kita menyingkir ke Madinah? Mari kita lawan sebisa kita. Apa Nabi bilang begitu? Tidak. Beliau tinggalkan Mekah, bumi terbaik, tanah terbaik di muka bumi. Tidak ada tempat yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Mekah. Begitu juga Rasulullah alaihi salatu wassalam mencintai Mekah. Maka hadis palsu yang mengatakan ketika Nabi masuk Madinah, lalu beliau mengatakan, kalau Allah mengharamkan mensucikan Mekah, maka aku mengharamkan mensucikan Madinah. Ini palsu. Tidak mungkin Rasulullah berbeda dari Allah, seolah bersaing. Allah milih Mekah, aku milih Madinah. Siapa beliau? Beliau adalah hambanya Allah, budaknya Allah. Tentu tidak berhak beliau menyelisih Allah. Maka tanah yang paling beliau cintai adalah Makkah, bukan Madinah. Madinah nomor 2. Ditinggalkan oleh beliau. Mempersilahkan Abu Jahal Abu Lahab berpuas diri di Makkah.
sudah tidak terganggu lagi dengan orang-orang yang bernama Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tol'ah, Bilal, Khabbab bin Arat, Ammar bin Yasir, ya, menyingkir. Nah, saudara-saudara kita di Palestina merasa lebih hebat dari Nabi, lalu tidak mau meninggalkan Palestina, padahal hampir setiap hari didolimi oleh Yahudi dan melawan, nggak bisa, nggak sanggup. Timpang sekali perbedaannya antara senjata kaum muslimin dengan Yahudi, tapi masih nekat melawan. Akhirnya puluhan tahun begitu terus, puluhan tahun. Rasul dari beliau meninggalkan Mekah sampai kembali menguasai Mekah berapa? 8 tahun. 8 tahun. Futuh Mekah tahun berapa? 8 hijrah kan? Beliau hijrah kan 1 hijrah. 8 tahun kira-kira. Habis Abu Jahal, Abu Lahab. Kaum muslimin di Palestina puluhan tahun, hampir 100 tahun tidak bisa berbuat apa-apa, gak ada waktu untuk belajar agama. Maka berbagai macam firqah dolal ada di sana karena tidak sempat belajar agama yang benar. Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Ini salah satu nubuat Nabi bahwa kelak akan muncul pemimpin-pemimpin atharat, zalim, tidak adil, mementingkan dirinya sendiri, tidak memberikan hak kepada rakyat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasul? Kami sebagai rakyat harus bagaimana? Dijawab oleh Nabi, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian harus menunaikan kewajiban kalian terhadap pemimpin. Lihat. Nabi tidak menghilangkan hak pemimpin karena zalim, karena korup, karena kejam, karena asarah, udah nggak usah ditaati, nggak ada. Walaupun zalim, walaupun korup, walaupun kejam, dia masih raja, presiden, amirul mukminin, khalifah, sultan, harus ditaati. Yang penting dia tidak nyuruh kita minum khamar, berzina, potong jenggot, berbuat bid'ah, berbuat syirik. Itu tidak boleh ditaati. Dan hal ma'ruf, dalam hal yang halal, taati. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin. Termasuk kewajiban kita adalah jangan mengumbar aib pemimpin, membicarakan aib pemimpin di depan umum. Ini haram, ini tidak boleh. Walaupun presiden kita, raja kita, khalifah kita zalim, fajir, korup, ahli maksiat, tutup. Lebih nutup dari saudara kita. Antum punya teman ternyata minum khamar, boleh antum sebar-sebarin? Enggak boleh kan? Antum punya teman dekat selingkuh, berzina, boleh antum sebar-sebarin? Enggak boleh kan? Begitu juga pemimpin. Bahkan lebih harus kita tutup lagi. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Lalu hak kita bagaimana? Kita kan punya hak terhadap pemimpin. Apa di antara hak? Bayar utang. Saya punya utang, saya tidak sanggup bayar, harta saya dijual semua, masih kurang, nggak ada yang bisa bantu saya. Kewajiban siapa? Pemimpin. Pemimpin itu hak rakyat, dan seterusnya banyak. Dan bagaimana hak kita sebagai rakyat? Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Hak kalian minta saja kepada Allah,
Jangan minta kepada pemimpin itu, orang dia zalim, athara, mementingkan dirinya sendiri, korup. Jangan minta, jangan nuntut, minta saja kepada Allah. Wasiat Nabi ini, perintah Nabi ini tidak dijalankan oleh kaum muslimin. Seandainya dijalankan oleh kaum muslimin, insya Allah akan muncul kebaikan. Ya. Seandainya tahun 98 para mahasiswa yang nggak kenal sunnah dan lain-lain mengamalkan hadis ini, tahu hadis ini, barangkali tidak akan terjadi apa yang terjadi. Para mahasiswa akan berharap dengan tumbangnya Pak Harto akan muncul kebaikan demi kebaikan. Yang ada keburukan demi keburukan muncul setelah tumbangnya Pak Harto. Mereka tidak sabar. Padahal apa iya Pak Harto waktu itu mendolimi rakyat, misalnya mukulin rakyat, punggung rakyat dipukuli, uang rakyat diambili? Tidak kan? Seandainya itu tetap harus sabar. Hari itu tidak sabar, tidak, ulama-ulamanya tidak mengingatkan hadis ini kepada para mahasiswa, maka terjadilah apa yang terjadi. Mereka menurunkan, menggulingkan, dan Pak Harto turun. Setelah itu keburukan demi keburukan terjadi. Enggak lama satu provinsi hilang. Entah berapa miliar, berapa triliun yang dikorbankan untuk satu provinsi ini hilang. Gambar porno di mana-mana, aliran sesat di mana-mana. Yang sebelum itu enggak berani. Syiah Rafidah itu tidak berani. Pak Harto waktu itu kan paling anti ya terhadap sekte itu. Ya, terhadap sekte itu paling anti, walaupun tentu beliau belum paham salah, tapi nggak suka kalau ada sekte-sekte, maka betul-betul diawasi. Ya itulah, muncul keburukan demi keburukan. Disinilah kebenaran ucapan para a'immah. Al-fitnatu idza aqbalat, ketika fitnah datang, maka tidak ada yang tahu kecuali orang yang berilmu Al-Quran dan Sunnah. Waktu itu sedikit sekali, ada sedikit sekali yang tahu ini fitnah, mestinya sabar mengamalkan hadis ini, ada, tapi sedikit sekali. Wa idza adbarat, ketika fitnah itu sudah berlalu, maka semua orang tahu semua, semua orang sadar semua. Termasuk sekarang ini. Entah berapa ribu mahasiswa yang waktu itu dengan bangganya mendemo, menggulingkan Pak Harto, sekarang nyesel. Sekarang menyesali diri. Ya. Tepat ucapan para imam. Fitnah itu kalau baru muncul, yang tahu hanya sedikit, yaitu orang-orang yang berilmu. Tapi ketika fitnah itu berlalu, sudah telat, maka orang-orang awam pun tahu, sadar. Seperti kaum muslimin di Libya hari ini, mereka sedang menyesali diri hari ini, sedang meratapi dirinya, nyesal senyesal-nyesalnya membunuh Muammar Gaddafi. Luar biasa, keburukan yang luar biasa ada di Libya setelah Muammar Gaddafi terbunuh. Termasuk kaum muslimin di Mesir ketika menurunkan presidennya, ya, di Syria apalagi. Ini tidak sabar. Ya. Coba kalau mereka mengamalkan satu sabda Nabi ini, insya Allah selesai. Adalah kena subhat Syiah Rafidah, tapi kan dia nggak nyuruh-nyuruh, nggak maksa. Ayo kalian harus ikut Rafidah semua, kalau nggak saya bunuh. Nggak kan? Bahwa dia Rafidah, ya usah, urusan dia dengan Allah. Ya. Dia punya tentara, dia punya kekuatan. Kaum muslimin berdemo turun ke jalanan. Hari pertama dibiarkan, hari kedua, hari ketiga, mungkin ketika hari ke-6 atau ke-7 mulai
ditembak-tembaki, masih melawan, semakin banyak, akhirnya perang hancur. Coba kalau mereka mengamalkan hadis ini, sabar. Wa tas'aluna Allah alladzi lam. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sebagaimana para sahabat, dia sabar dan berdoa kepada Allah saat dipimpin oleh seorang gubernur yang sangat zalim bernama Hajjaj bin Yusuf. Sabar para sahabat dan tabi'in. Hari itu bertemu antara sahabat dengan tabi'in. Masih ada Anas bin Malik, masih ada Asma binti Abu Bakar, masih ada Abdullah bin Zubair. Bahkan Abdullah bin Zubair dibunuh, disalib di Ka'bah oleh Hajjaj bin Yusuf. Para sahabat dia berdoa kepada Allah. Tidak ada yang kita bela Abdullah bin Zubair yang terzalimi oleh Hajjaj bin Yusuf. Kita bela kebenaran, kita siap mati demi membela kebenaran. Enggak. Hajjaj, presiden-presiden kita muslim semua sampai sekarang, kecuali kafir ya. Itu pun kalau punya kekuatan. Maka para sahabat dia sabar, mengamalkan hadis Nabi, menengadahkan kedua tangannya, memohon kepada Allah di sepertiga malam, ketika berbuka, ketika sujud, ketika safar, ketika hujan lebat. Maka tanpa peperangan, tanpa perlawanan, Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Dan tidak selang lama Allah angkat seorang manusia termulia hari ini, tabi'in ya, yang Imam Ahmad mengatakan beliau nomor 1, Imam Syafi'i nomor 2. Pertama adalah beliau ini Umar bin Abdul Aziz. 100 tahun kemudian Imam Syafi'i. Kata siapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali ya. Yang ketika mengimami salat, Anas bin Malik mengatakan, selama ini aku belum pernah salat di belakang orang yang salatnya mirip dengan salatnya Rasulullah, kecuali di anak muda ini. Yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz ya. Luar biasa solehnya, takwanya, baiknya, jauh dibanding dengan Hajjaj bin Yusuf ya. Dan hari itu harta melimpah ruah, Baitul Mal melimpah ruah. Sampai hari itu para mustahik kebingungan mencari para amil zakat, kebingungan mencari mustahik. Sementara harta zakat Baitul Mal menumpuk-numpuk, mencari fakir nggak ada, miskin nggak ada, ghorim nggak ada, atau sedikit sekali, saking makmurnya. Sampai dikisahkan hari Senin ada orang belanja, habis 10 dirham misalnya. Hari Selasa belanja lagi dengan yang sama, cuma 8 dirham, turun lagi harganya. Hari Rabu belanja dengan yang sama, cuma 7 atau 6 dirham. Harga barang-barang turun. Tidak seperti kita, apa? Naik, ya kan? Antum masih ingat waktu antum kuliah misalnya, atau SMA misalnya, uang saku berapa? Bandingkan dengan anak antum sekarang SMA, uang saku berapa? Jauh sekali ya. Harga barang-barang, jasa naik. Hari itu turun, saking makmur ya. Berkata apa? Kesabaran para rakyat, kesabaran para sahabat. Berbeda dengan kita, terutama di tahun 98, 99, nggak sabar. Terjadilah apa yang terjadi. Semakin buruk. Ya.
muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fiqhul hadis saya pilihkan beberapa. As-sabru 'alal maqduri war ridha bil qada'i hulwihi wa murrihi khairihi wa syarrihi. Wajibnya bersabar atas makdur. Apa makdur? Isim fa'il dari qadar, yang dimaksud takdir. Apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, kejadian di diri kita, wajib sabar. Walaupun pahit sekali, walaupun sangat menyayat hati, anak satu-satunya atau kehilangan seluruh anggota keluarga, satu keluarga besar mati semua kecuali dia si fulan ini. Kayak apa pahitnya, meninggal di situ ayahnya, ibunya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, paman-pamannya, bibi-bibinya, jadilah dia sebatang kara. Ini pahit sepahit-pahitnya, menyayat hati. Haruskah sabar? Harus. Adakah apa istilahnya, rukhsah, dispensasi untuk dia tidak sabar karena terlalu pahit, terlalu menyayat hati? Nggak ada rukhsah untuk tidak sabar. Rukhsah tidak puasa? Ada. Rukhsah tidak sholat sambil berdiri? Ada. Rukhsah tidak haji, tidak zakat? Ada. Karena nggak mampu kan. Rukhsah tidak sabar? Nggak ada. Jadi wajib sabar, nggak ada pilihan. Walaupun pahit sedih sesedih-sedihnya, wajib sabar. Karena sabar tidak ada batasnya, sudah sering kita bahas. Al-hathu 'ala as-sam'i wa ta'ati wa in kana al-mutawalli zaliman 'asufan. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu zalim, lalim, kejam, korup, mementingkan diri sendiri. Urusan dia dengan Allah, urusan kita dengan dia taat. Persis seperti anak terhadap ibu. Mau ibunya nggak sholat, mau ibunya sering mabuk, mau ibunya jadi pelacur sekalipun, bahkan mau ibunya kafir, kita sebagai anak memuliakan, taat. Disuruh apapun oleh kita taat. Ketika suruhan itu tidak maksiat. Ketika suruhan itu maksiat, ya tidak boleh kita taati. Walaupun ibu kita seorang ustadzah, walaupun ibu kita seorang alim, salihah, tapi nyuruh kita potong jenggot misalnya, nggak boleh ditaati. Sebaliknya ibu kita pelacur, bahkan kafir, nyuruh kita bikin kopi, mijitin, wajib. Nah, begitu pula rakyat terhadap pemimpin. Mau dia korup, mau dia kejam, mau dia zalim, wajib kita taati. Jangan mencaci maki di depan umum, jangan menjelek. Kita tutup. Kalau mau menasihati, boleh, bagus. Tapi harus berdua, atau mungkin bertiga, atau bisalah berempat. Bukan di depan khalayak, bukan di televisi, di radio, di internet, di Bundaran HI, di Monas, di Tamrin, tidak. Nah, Abu Dzar pernah menghunus pedangnya dengan mengatakan, "Ya Rasul, bolehkah pemimpin seperti itu aku perangi dengan pedangku ini?" Ketika Nabi bersabda mirip seperti ini, bahwa kelak akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Abu Dzar menghunus pedangnya dengan menanyakan, "Bolehkah pemimpin seperti itu aku perangi dengan pedangku ini?" Nabi menjawab, "La,
ma sallau. Tidak boleh selagi presiden itu, raja itu, khalifah itu masih sholat, masih ya. Walillahil hamd, dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai kita sekarang ini presiden kita, insya Allah semuanya sholat. Kita belum dengar ada seorang presiden, bagi saya sholat tidak wajib, saya nggak mau sholat, nggak ada kan? Kita husnudzon sholat, maka tidak boleh kita perangi. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Saya lanjutkan satu lagi. Al-haddu ala wihdatil jama'atil muslimati. Anjuran untuk memelihara persatuan kaum muslimin. Jangan sampai persatuan ini menjadi pecah gara-gara hawa nafsu. Ya. Saling menyerang, saling membunuh, jangan. Yang boleh apa? Saling adu argumen, saling adu dalil, itu bagus, boleh. Itu yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, itu yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah gitu. Jangan bikin kelompok-kelompok, apalagi masing-masing kelompok pakai seragam mirip-mirip tentara. Bahaya ini ya. Seperti itu. Nanti Muhammadiyah punya pasukan sendiri, NU punya pasukan, Persis punya pasukan. Bahaya ini, bahaya. Jangan biarkan ada yang bikin mirip-mirip pasukan ya. Ya memang nggak bawa pistol, tapi setidaknya kan bawa pentungan itu, ya kan senjata juga, nggak boleh. Mestinya pemerintah melarang tegas, nggak boleh. Seragam zaman dulu kan, seragam mirip tentara, memang nggak boleh. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, persiapkan oleh kalian kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Perintah Allah ini untuk siapa? Untuk presiden, untuk khalifah, untuk raja, untuk penguasa, bukan untuk ormas, bukan untuk seorang ulama, kiai, mentang-mentang jamaahnya, muridnya ribuan, dibikin seragam, nggak boleh, jangan. Ya. Tentu masih ingat bahwa ada perintah Allah dan Rasulnya, tidak banyak memang, tapi ada yang tidak boleh kita amalkan. Tidak boleh kita mengamalkan. Yang mengamalkan orang-orang tertentu, salah satunya itu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan oleh kalian kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Apakah perintah ini kepada kita semua? Tidak, kepada penguasa. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Apakah ayat ini buat kita, buat antum, buat saya? Tidak. Buat penguasa. Yang disuruh motong tangan pencuri hanya penguasa. Ya. Termasuk mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, itu hanya penguasa. Di luar penguasa tidak boleh, haram. Ya. Satu lagi, jawazu i'lamil mubtala alladhi sayubtala bima yatawaqqa'u lahu minal bala. Bolehnya memberitahukan kepada orang yang akan kena ujian. Boleh. Utsman kan dikasih tahu bahwa engkau akan terfitnah di akhir hidupmu, maksudnya akan dibunuh. Umar tahu, Utsman ya, diberitahu oleh Nabi walaupun dengan bahasa yang tidak sorry ya, tapi dikasih tahu. Termasuk ini
maka boleh. Termasuk seseorang menakut-nakuti kaum muslimin supaya kaum muslimin semakin jauh dari dosa, sebab kalau terus berbuat dosa akan diazab. Ini boleh. Boleh. Yang tidak boleh menakut-nakuti kaum muslimin mau diserang sama musuh dengan membesar-besarkan musuh. Ini tidak boleh. Walaupun musuh memang besar, jumlah mereka jutaan misalnya, jumlah kita cuman ribuan, menakut-nakuti kaum muslimin akan diserang oleh musuh yang banyak, tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh adalah menakut-nakuti kaum muslimin dengan dosa. Kalau Anda sering kencing tidak cebok, maka akan diazab di kubur. Ini kan nakut-nakutin. Boleh. Kalau Anda tidak ada alam, akan digantung kakinya, kepalanya di bawah, dipukul dengan batu, keluar darah dan nanah dari mulutnya, dari telinganya. Nakut-nakutin kan? Boleh. Awas, kalau Anda salah nyoblos, bisa hancur Islam di negeri kita. Ini tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Menakut-nakuti kaum muslimin itu dengan akhirat, dengan neraka, dengan siksa kubur, begitu. Bukan dengan 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, 10 tahun lagi ditakut-takuti kaum muslimin, nanti Islam akan diserang dari sana sini. Jangan. Itu bukan sifat para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, itu saja. Ya, silakan.